Keluargaku, surgaku. Kolose 3 ayat 16 sampai dengan 4 ayat 1. Saudara, kita memiliki Haustafel atau aturan kewajiban dalam rumah tangga dalam surat Efesus. Kita dapat membacanya dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 6 ayat 9. Rupanya, kita juga memiliki Haustafel dalam surat Kolose. Kita dapat menyimaknya dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 4 ayat 1. Kita pun mendapati bahwa kedua Haustafel ini mirip satu dengan yang lain. Izinkan saya mengingatkan saudara, baik orang Kristen di Kolose maupun di Efesus tidak asing dengan Haustafel. Sesungguhnya Haustafel dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 4 ayat 1 dan Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 6 ayat 9 adalah saduran dari Haustafel yang lazim dalam masyarakat Yunani kuno, Yunani Romawi, atau Mediterania kuno. Sebagai saduran, sudah barang tentu Haustafel Kristen memiliki kesamaan dengan Haustafel Yunani Romawi. Tapi juga sebagai saduran, Haustafel Kristen memiliki keunikannya sendiri. Apakah kesamaan Haustafel Kristen dengan Haustafel Yunani Romawi? Keduanya sama-sama mencerminkan patriarki dan perbudakan. Ya saudara, masyarakat Yunani Romawi atau masyarakat Mediterania kuno adalah masyarakat yang tersusun secara patriarkis dan menjalankan perbudakan. Dalam patriarki, laki-laki berkedudukan lebih tinggi daripada perempuan. Seorang laki-laki dewasa adalah penguasa dalam keluarga dan masyarakat. Dalam perbudakan, tuan pemilik budak memiliki hak penuh atas budaknya, atas pelayanan atau pengabdiannya, bahkan atas hidup dan matinya. Dalam unit yang paling kecil dari masyarakat, yakni keluarga, patriarki menjelma dalam kekuasaan laki-laki yang menjadi kepala keluarga. Sebagai suami, bapak dan pemilik budak, ia adalah kurios, dominus atau tuan, yang berkuasa atas istri, anak, dan budak-budaknya. Kaum beriman dan jemaat Kolose serta jemaat Efesus adalah bagian dari masyarakat ini. Mereka tahu bahwa dalam masyarakat mereka berlaku patriarki dan perbudakan. Lantas, apakah ciri khas atau keunikan Haustafel Kristen, saudara? Apakah perbedaan mendasar antara Haustafel Kristen dan Haustafel Yunani Romawi? Begini, saudara. Di satu pihak, Haustafel Yunani Romawi hanya mengatur kewajiban pihak-pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi. Persisnya, Haustafel Mediterania kuno itu hanya mengatur kewajiban istri kepada suami, kewajiban anak kepada bapak, dan kewajiban budak kepada tuan pemiliknya. Di pihak lain, saudara, Haustafel Kristen mengatur kewajiban timbal balik. Jadi bukan saja pihak yang dianggap lebih rendah memiliki kewajiban terhadap pihak yang lebih tinggi, tapi juga pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Ada kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Ada kewajiban timbal balik antara bapa dan anak. Dan ada kewajiban timbal balik antara tuan dan budak. Cekaos, fairness, cengli, adil. Kok bisa? Begini saudara, para rasul berpegang pada prinsip Injili yang menyatakan bahwa semua orang yang di dalam Kristus adalah anak-anak Allah. Lihatlah Galatia 3 ayat 26. Mereka semua adalah orang-orang yang merdeka, setara, dan bersaudara. Lihatlah Galatia 3 ayat 28.
Mereka saling melayani atau dipanggil untuk saling melayani dan membangun dalam kasih. Perhatikanlah Galatia 5 ayat 13. Berdasarkan prinsip dari tiap-tiap orang sesuai dengan karunia-karunianya untuk tiap-tiap orang seturut dengan kebutuhannya. Perhatikanlah Kisah Para Rasul 4 ayat 34 dan 35. Nah, saudara, berdasarkan prinsip Injili ini, para rasul memperbarui Haustafel Yunani Romawi atau Mediterania kuno, membuatnya menjadi lebih adil dan manusiawi. Simak saja, istri diperintahkan untuk tunduk kepada suami. Kolose 3 ayat 18. Tunduk artinya mengakui kepemimpinannya sekaligus memberikan dukungan. Meski bukan tanpa kritik, justru supaya suami dapat melaksanakan kepemimpinan dengan baik. Tetapi saudara, suami juga diperintahkan untuk mengasihi istri. Kolose 3 ayat 19a. Implikasinya, suami tidak boleh berlaku kasar terhadap istrinya. Tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga di keluarga Kristen. Anak-anak diminta untuk menaati dan menghormati orang tua mereka. Kolose 3 ayat 20. Tetapi para bapak juga diminta untuk tidak menyakiti hati anak-anak mereka. Para bapak harus berupaya agar hati anak-anak mereka tidak tawar. Kolose 3 ayat 21. Lagi, tidak boleh ada KDRT. Bukan hanya dari suami terhadap istri, juga orang tua atau bapak kepada anak. Para budak, bagaimana dengan para budak? Para budak juga diperintahkan untuk menaati tuan dengan tulus dan bekerja dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 22 dan 23. Tetapi si tuan juga diperintahkan untuk berlaku adil dan jujur terhadap para budak. Kolose 4 ayat 1. Sangat menarik saudara. Baik para budak maupun tuan diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kurios, Tuhan mereka. Sejatinya para budak atau duloi melayani Tuhan, yakni Kristus. Kolose 3:24. Sesungguhnya pula para tuan atau kurioi memiliki Tuhan, kurios yang bertata di surga. Kolose 4 ayat 1. Kurios Yesus Kristus. Mereka semua, baik budak maupun tuan pemilik budak, mengabdi kepada Tuhan yang sama, yang melalui peristiwa salib telah menghapuskan utang dosa mereka. Kolose 2 ayat 14. Mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Kolose 2 ayat 15. Dan mendamaikan mereka dengan Allah. Kolose 1 ayat 21 dan 22. Dengan menyadur Haustafel Yunani Romawi atau Mediterania kuno, saudara, para rasul sedang mengaplikasikan prinsip Injili ke dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa dan yang terbelah ke dalam kelas-kelas sosial yang bertentangan. Secara hakiki, Injil berlawanan dengan patriarki, Injil berlawanan dengan perbudakan, juga feodalisme dan kapitalisme, saudara-saudara. Melalui pemberitaan Injil, Allah menyatakan kehendaknya untuk menyelamatkan manusia berdosa dan mentransformasi masyarakat yang terjangkit dosa-dosa struktural, yakni penghisapan manusia oleh manusia, penindasan manusia oleh manusia, diskriminasi dan marginalisasi manusia oleh manusia. Tetapi kita tahu, saudara-saudara, baik penginjilan pribadi maupun transformasi sosial membutuhkan strategi. Berkenaan dengan penginjilan pribadi, strategi Rasul Paulus bisa kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 22. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Tapi berkenaan dengan transformasi sosial,
Pilihan strategisnya adalah reformasi atau revolusi. Reformasi adalah perubahan melalui perbaikan-perbaikan di dalam sistem. Sifatnya gradual, berangsur-angsur. Revolusi adalah perbaikan dengan menggantikan sistem yang lama dengan sistem yang baru. Sifatnya cepat, mencabut atau merobohkan, dan menanam atau membangun. Seringkali saudara, reformasi dipandang sebagai jalan perubahan secara damai, sedangkan revolusi dianggap sebagai jalan perubahan dengan kekerasan. Tentu saja pandangan atau anggapan ini bisa diperdebatkan. Tetapi antara reformasi dan revolusi, saudara, tidak perlu ada pertentangan. Sebab secara mendasar ada kondisi-kondisi objektif dan faktor subjektif yang mengharuskan kita untuk memilih antara reformasi dan revolusi. Manakala suatu sistem dominasi, struktur-struktur sosial masih kuat dan didukung oleh sebagian terbesar masyarakat, kita perlu menggunakan strategi reformasi. Dengan reformasi diupayakan untuk membuat sistem dominasi lebih adil dan manusiawi. Tetapi manakala suatu sistem dominasi sudah goyah dan ditolak oleh sebagian terbesar masyarakat, khususnya kaum yang tertindas, kita perlu menggunakan strategi revolusi. Sistem dominasi yang tidak melayani keadilan dan peri kemanusiaan digantikan dengan sebuah sistem baru yang lebih adil dan manusiawi. Sangat boleh jadi saudara, setelah sekian lama melakukan reformasi, sistem dominasi kehilangan kepercayaan dan dukungan dari semakin banyak kalangan masyarakat. Saat itu reformasi mengalami akselerasi atau percepatan, mengalami perubahan kualitatif menjadi revolusi. Berdasarkan hal ini, mungkin kita segera mengerti para rasul menempuh jalan reformis, berusaha memanusiawikan patriarki dan perbudakan dengan sebuah pengharapan revolusioner, yaitu parusia atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan mentransformasi semuanya secara menyeluruh. Nah, kita memahami Kolose 3 ayat 18 sampai 4 ayat 1 dalam konteks dunia sosialnya. Sekarang mari kita memaknai Haustafel Kristen ini dalam terang bingkai konteks sastranya, yakni Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 4 ayat 6. Sekurang-kurangnya ada dua prinsip yang dapat kita pelajari dari konteks sastra ini. Pertama, manusia baru. Kedua, firman Kristus. Mari kita perhatikan satu demi satu. Pertama, saudara, keluarga Kristen hendaknya terdiri dari para manusia baru. Kamu telah menanggalkan manusia lama serta segala kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Begitu kita baca dalam Kolose 3 ayat 9 dan 10. Pernyataan ini saudara merujuk pada peristiwa baptisan orang percaya. Orang yang telah menerima Injil, yakni bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian dibaptiskan. Di hadapan Allah dan jemaatnya, ia berikrar untuk meninggalkan kehidupannya yang lama, yang telah dijalaninya dalam dosa-dosa. Itulah artinya menanggalkan manusia lama serta segala kelakuannya. Di hadapan Allah dan jemaatnya pula, ia berikrar untuk menjalani kehidupan yang baru, yakni mengikut Tuhan Yesus Kristus bersama dengan saudara-saudara seiman yang telah dipersatukan oleh Roh Kudus di dalam jemaat. Berdasarkan pertobatan, iman dan ikrarnya ia dibaptiskan. Ia telah diampuni dan mulai sekarang menjalani pembaruan supaya bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah dan karakter Kristus. Untuk menjalani proses itu, ia akan diberdayakan oleh Roh Kudus dan didukung oleh saudara-saudara dalam Kristus. Tetapi ia sendiri harus aktif mematikan segala sesuatu yang duniawi di dalam dirinya, yakni percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5. Ia sendiri harus aktif untuk membuang kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, perkataan kotor, dan saling mendustai. Kolose 3 ayat 8 dan 9. Pembaruan terus-menerus yang berintikan pembentukan karakter Kristus di dalam diri orang percaya akan memampukan tiap-tiap anggota keluarga Kristen
melaksanakan kewajiban masing-masing yang telah ditetapkan dalam Haustafel Kristen, saudara. Yang kedua, keluarga Kristen hendaknya basah kuyup dengan firman Kristus. Dalam Kolose 3:16 kita membaca, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Bila kita simak teks Yunaninya, hologos tu Christu, enoi keito, en humin plusios. Kita dapat menerjemahkannya, biarlah firman Kristus terus menerus tinggal dengan berlimpah-limpah di dalam kamu. Ini menyeratkan kerinduan Rasul Paulus berkenaan dengan hubungan antara orang percaya dan firman Kristus. Dia rindu agar orang percaya, demikian juga jemaat dan keluarga Kristen, akrab dengan firman Kristus, menjadi pembelajar yang tekun dan bersemangat akan firman Kristus, dan menjadi pelaku-pelaku firman Kristus yang setia dan gembira. Ia tahu, saudara, betapa pentingnya mereka memahami firman Kristus menurut maknanya dan menikmati kekayaan atau kelimpahan hikmat dan daya kuasanya. Ia yakin, saudara, bahwa firman Kristus yang sekarang kita warisi dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah sekolah Roh Kudus. Roh Kudus memakai firman Kristus untuk mengajar. Roh Kudus memakai firman Kristus untuk menyatakan kesalahan kita, untuk menegur kita. Roh Kudus memakai firman Kristus untuk memperbaiki kelakuan kita, meluruskan jalan kita, langkah kita. Roh Kudus memakai firman Kristus untuk mendidik kita dalam keadilan dan kebenaran. Lihatlah 2 Timotius 3:16. Dengan firman Kristus, saudara, Roh Kudus memperlengkapi tiap-tiap anggota jemaat dan keluarga Kristen untuk setiap perbuatan atau pekerjaan baik. Perhatikanlah 2 Timotius 3:17. Keluarga Kristen, saudara, yang basah kuyup dengan firman Kristus, memiliki pedoman seperti pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Di tengah dunia yang berisi tawaran-tawaran yang menarik dan kelihatannya benar, keluarga-keluarga Kristen yang akrab dengan firman Kristus tidak akan tersesat di jalan. Mereka justru akan mampu memilih dan melakukan apa yang benar, baik dan berguna. Saudara, kita merindukan selama kita berjuang di dunia ini, keluarga kita menjadi surga bagi kita. Mea domus, mea kailum, mea domus artinya keluargaku. My home, my family. Mea kailum artinya my heaven, surgaku. Ya, kita merindukan bahwa selama kita berjuang di dunia ini, keluarga kita menjadi surga bagi kita. Surgaku, surga kita. Ini bukan sesuatu yang mustahil, saudara. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera dapat dinikmati dalam keluarga-keluarga Kristen kita. Untuk itu, saudara, pertama, mari jadikan prinsip Injili sebagai prinsip keluarga kita masing-masing. Merdeka, setara, bersaudara, saling melayani dan membangun dalam kasih dari tiap-tiap orang menurut karunia-karunia-Nya, untuk tiap-tiap orang menurut kebutuhannya. Yang kedua, berdasarkan prinsip Injili, jadikanlah Haustafel Kristen, baik Kolose 3:18 sampai 4 ayat 1 maupun Efesus 5 ayat 22 sampai 6 ayat 9 sebagai contoh, saudara, dari hubungan-hubungan yang fair, adil, dan manusiawi. Yang ketiga, saudara, tiap-tiap anggota keluarga kiranya menyadari diri sebagai manusia-manusia baru dalam Kristus. Manusia-manusia baru. Orang-orang yang telah diselamatkan dalam Kristus. Orang-orang yang telah dilahirbarukan dalam Kristus. Orang-orang dipersatukan oleh Roh Kudus melalui iman kepada Kristus, dengan Kristus. Yang dipanggil untuk tumbuh dalam karakter Kristus, saudara. Yang keempat, keluarga-keluarga kita kiranya akrab, bahkan basah kuyup dengan firman Tuhan dan berpedoman padanya. Saudara-saudara, bila itu terjadi, bila keempat hal ini boleh terlaksana, boleh kita lakukan dengan setia, boleh kita wujudkan dengan sungguh-sungguh, dampaknya keluarga Kristen akan menjadi keluarga bahagia. Keluargaku,
sorgaku. Keluarga kita, sorga kita. Bahkan dampaknya, keluarga kita akan menjadi cerminan Kristus di tengah masyarakat. Keluarga Kristen akan menjadi kesaksian tentang Kristus di tengah masyarakat. Eklesia domestika, gereja rumah tangga, gereja atau keluarga rumah tangga Kristen, keluarga Kristen sebagai miniatur gereja Allah. Menjadi cerminan Kristus, menjadi kesaksian, menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga lainnya. Terpujilah Allah. Amin.